Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Drexman LA dan Rangga Nusantara. Dulur, di kesempatan pada siang hari ini saya sudah berada di Punden Suko yang berletak di Desa Sukorame, Kecamatan Sukorame. Punden ini merupakan salah satu bukti bahwa ini merupakan tempat peninggalan dari benda purbakala. Nanti kita bisa temukan, kita telusuri. Oke. Oke kawan, di depan saya ini sudah ada sebuah serpihan batu bata kuno. Ini merupakan memperkuat kalau tempat ini dulu juga masih peninggalan dari kerajaan Mojopahit yang bernama, salah satu yang bertempat di sini adalah Eyang Martoloyo atau Mbah Martoloyo yang bagian pembukaan di Punden Suko ini dengan adanya peninggalan yaitu sebuah batu bata yang ukurannya cukup besar, yaitu batu bata kuno zaman kerajaan Mojopahit di abad ke-14. Kemudian di sini saya juga menemukan serpihan batu bata yang posisinya itu mengecil, memutar ya, membundar. Ini kalau kita padukan berdasarkan temuan-temuan di purbakala, ini adalah bentuk dari lingkaran dari sebuah sumur. Nah, seperti ini. Di depan saya ini selain di bawah punden dari Suko ini, di sini ada punden namanya pohon ya. Pohon namanya pohon sambi. Nah, pohon sambi ini sering menempati atau tempat pepunden-pepunden yang lain yang ada di wilayah Lamongan, tentunya di wilayah Sukorame ini. Kemudian di sebelah selatan, kawan-kawan, ini ada yang namanya wit kepoh ya mas. Nah, wit kepoh itu adalah simbol dari leluhur kita. Jadi mempunyai arti, filosofinya itu apa? Nah, kepuh itu kekepan sing sepuh, yang artinya kita dituntut untuk belajar kepada orang yang lebih tua agar kita mengetahui jati diri kita dan sejarah yang akan di masa depan. Ini empan lampu di mana? Oke kawan, jadi setelah dari Sumur Gede, Punden Suko, maaf, saya akan menuju ke selatan. Tentunya nanti kita akan, katanya itu menemukan apa? Banyak sekali ditemukan benda-benda purbakala. Oke, ikut terus ya. Oke dulur, jadi setelah berjalan lebih dari berapa meter ya dari Sukorame, nah kita sudah berada di ladang persawahan ya. Di sini menurut ceritanya itu ada banyak serpian pecahan gerabah. Jadi kawan, di sini kita bisa menemukan beberapa batu bata zaman dahulu. Kita bisa melihat dengan teksturnya ini agak sedikit kasar, namun masih tetap bisa dikenali karena kondisinya itu masih sedikit utuh ya. Contoh seperti ini. Ini masih utuh sekali. Nah, merupakan batu bata zaman era kerajaan Mojopahit. Namun sebenarnya memang sebelum abad ke-15, sebelum Mojopahit pun sudah ada, cuma yang memperkenalkan atau menjadi identitas kerajaan Mojopahit yaitu dengan adanya batu bata kuno seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat mas, berbentuk melingkar seperti ini berarti bata ini berjenis perempuan. Selain itu juga di sini ditemukan bundaran dari sebuah sumur ya. Posisinya ini membundar. Ini jenisnya laki-laki mas, kita lihat loh, laki-laki. Nah, ini biasanya fungsinya ditaruhkan di tempat sini memutar. Berarti ini fungsinya sebagai penahan sumur.
juga di sini saya menemukan seperti ini. Ini namanya timbikar atau pecahan keramik. Kalau perkiraan ini adalah tempayan atau jun ya, tempat pada air minum. Cuman udah tulisannya ada. Nah, selain berarti menyimpulkan mungkin kemungkinan dulu ini merupakan sebuah pemukiman di era kerajaan Mojopahit. Berarti ini sudah zaman dahulu kala. Nah, di sini juga ada yang sudah hancur. Teksturnya kawan, jadi perbedaannya batu zaman dahulu dengan batu bata zaman sekarang itu adalah pada warnanya ini agak sedikit kasar. Namun meskipun termakan usia, batu bata ini masih tetap utuh dan masih bisa dikenali. Ayo kita mencari lebih keren lagi. Nah ini masih ada hubungannya, yaitu dengan sana mas. Itu ada Punden Suko. Punden Suko itu memang menurut cerita orang tua, itu adalah dulunya itu pasar. Selain itu juga tempat pepunden zaman sekarang, itu dulunya itu ceritanya itu pasar sebelum pasar yang sebelah utara itu. Berjalan di sebelah sini, mudah-mudahan ada yang bisa kita buat. Nah kawan-kawan, nah ini saya menemukan bagian bawah dari tempayan sini mas. Meskipun sudah hancur tapi masih bisa dikenali lewat cekungan bawahnya. Jadi ini posisinya di bawah. Nah seperti ini. Cuma ini udah hancur mas. Ini bagian bawah, kalau ini adalah bagian atas. Nah posisinya itu seperti ini. Jadi ini menguat dugaan kalau dulu di tempat ini adalah sebuah pemukiman dengan adanya pecahan gerabah atau timbikar atau perabotan rumah tangga. Terus gini, padahal ini kan nanti akan mencoba di daerah wilayah sekitar sini yang lain. Mungkin ada teman-teman yang menarik. Ayo guys. Nah ini kawan. Nah kan di sini banyak sekali serpian-serpian ya. Seperti nah ini pecahan keramik. Nah yang anehnya ini adalah guci mas ya. Ini tulisannya masih ada ini. Ini biasanya itu diperkirakan ini milik Cina ya. Biasanya dari dinasti Song atau dinasti Ming. Biasanya keramiknya itu berbentuk seperti ini. Nah, kemudian di sini juga banyak sekali pecahan-pecahan seperti ini. Nah, perbedaannya kawan-kawan, kalau kita lihat ya, ini adalah batu bata zaman dahulu. Nah, ini merupakan proses pemasakannya atau pembakarannya itu optimal karena berbentuknya seperti antara hitam dengan dengan merah ya, karena ini betul-betul bata ini mau mendapatkan pembuatan kualitas terbaik. Nyali masih sini di sana ya. Cirolo. Jadi kawan, ini adalah pecahan dari bawah ya. Ini kita bisa jelaskan sendiri. Ini memperkuat wilayah Kabupaten Lamongan ini selatan ini merupakan dulu memang masih wilayah ikut ke Mojopahit. Terus saya mau nanya Ki, Ya. kok bisa ya Ki? Padahal ini kan di tengah sawah ya Ki ya. Ya. Kok ada serpian kayak gini? Nah, Itu kan tidak masuk akal gitu Ki ya. Jadi gini mas, jadi setelah runtuhnya kerajaan Mojopahit di akhir abad ke-14 masuk ke-15, jadi pemukiman atau tempat-tempat seperti ini itu sudah nggak terurus lagi karena pemerintahan itu sudah berpindah ke Demak. Mestinya dari zaman perpindahan antara jarak Majapahit ke Demak itu kan cukup panjang, sehingga tempat seperti ini sudah tidak diramut lagi karena perpindahan akidah dari Hindu ke Islam merubah semuanya. Jadi kepercayaan masyarakat lokal itu sudah sedikit-sedikit berubah. Nah, otomatis tempat yang dulunya pemukiman kampung karena sudah tidak diramut, tidak dijaga, itu sudah istilahnya itu wis ketutup atau mungkin ada bencana alam atau
yang lainnya, sehingga itu terpendam di dalam tanah seperti ini. Jadinya kita melihat sebagai tempat belantara seperti ini. Ini mungkin dulu adalah pemukiman yang cukup ramai, karena kalau kita lihat memang dari pecahan keramik dari dinasti Cina seperti ini mungkin ya. Ini berarti yang tinggal di sini bukan hanya orang Jawa saja, merupakan dari daerah luar negeri, yaitu negeri Cina. Terus begini Ki, ini kan sudah lama ya Ki ya, baru ketemu atau tahu ya kalau di sini itu ada serpian seperti batu bata kuno ya Ki ya. Terus saya tidak percaya ini kok masih ada, sedangkan ini kan sawahnya sering sering dibajak di traktor lah kasarannya. Kok masih ada nggak hancur? Iya, kok masih ada, kok nggak hancur semua gitu ya. Jadi setiap benda purbakala itu mesti istilahnya itu mempunyai ini Mas, baik secara bentuk keseluruhan maupun yang satuan lainnya ya. Memang nggak bisa dihilangkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk memperkenalkan kalau dulu di tempat ini pernah didiami pemukiman dengan adanya temuan serpian batu bata atau gerabah seperti ini. Nanti kalau hilang semua, kita nggak akan tahu tempat ini dulunya apa, untuk apa kan kita nggak tahu. Dengan ada temuan seperti ini, sedikit kita bisa menyimpulkan kalau tempat ini dulu ada sebuah pemukiman. Oke, cukup sekian dulu kawan-kawan review kita tentang sejarah yang ada di Lamongan Selatan ini. Mudah-mudahan bisa menambahkan informasi untuk kita semua. Selalu bersemangat untuk menggali sejarah. Oke, Tresmenela, Uji Cuci Official, dan Rangga Nusantara Jaya.